Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Rahmatuti dengan NIM 24405012. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang isu lingkungan. Isu lingkungan adalah masalah kompleks yang timbul akibat interaksi antara manusia dan lingkungan alam, mencakup berbagai tantangan seperti pencemaran, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Masalah-masalah ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup manusia, serta terhadap ekosistem dan keberlangsungan planet. Yang selanjutnya elaborasi, yaitu pencemaran udara, air, tanah oleh limbah industri, sampah, dan akibat aktivitas manusia lainnya, merupakan ancaman serius bagi kesehatan dan lingkungan. Yang selanjutnya perubahan iklim, meningkatkan suhu global, perubahan pola cuaca, dan naiknya permukaan air laut akibat emisi gas rumah kaca dan pembakaran bahan bakar fosil dan akibat industri merupakan tantangan besar. Yang selanjutnya hilangnya keanekaragaman hayati. Perusakan habitat, eksploitasi sumber daya alam, dan perubahan iklim menyebabkan hilangnya spesies tumbuhan dan hewan, mengancam keseimbangan ekosistem. Yang selanjutnya dampak lingkungan. Dampak lingkungan merupakan perubahan iklim dapat menyebabkan mencairnya gletser, naiknya permukaan air laut, dan perubahan musim yang ekstrim. Pencemaran udara dapat menyebabkan masalah pernapasan, penyakit jantung, dan kanker. Hilangnya keanekaragaman hayati dapat mengganggu rantai makanan dan stabilitas ekosistem. Yang selanjutnya penyebab isu lingkungan. Penyebab isu lingkungan ialah aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, ekstraksi sumber daya alam, dan pembuangan limbah merupakan kontribusi utama. Pembangunan yang tidak berkelanjutan dan kurangnya kesadaran lingkungan juga memperburuk masalah. Adapun solusi untuk penerapan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang efektif, dan penggunaan energi terbarukan dapat mengurangi dampak negatif. Edukasi dan kesadaran lingkungan serta partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian alam juga sangat penting. Perubahan perilaku individu seperti penggunaan transportasi publik, pengurangan konsumsi, dan pemanfaatan barang daur ulang dapat membantu mengurangi masalah. Isu lingkungan adalah tantangan global yang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintahan, organisasi, dan individu, untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan efektif. Adapun yang akan menjadi salah satu contoh pembahasan saya pada kesempatan kali ini ialah tentang sampah, seperti video pada berikut ini. Persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik di Indonesia. Sampah bahkan Indonesia menyandang predikat juara 2 penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Dan sampah. Indonesia merupakan penyumbang sampah terbesar kedua dunia dengan persentase sebesar 1,8 juta ton sampah yang dihasilkan oleh Indonesia setiap tahunnya. Sampah lagi nih. Sama lagi. Masyarakat masih kurang.
sampah di mana-mana. Sampah plastik menjadi permasalahan secara global dari masa ke masa. Material yang membutuhkan waktu lama untuk terurai membuat limbahnya kerap sekali menumpuk berpuluh-puluh tahun serta mencemari lingkungan. Dari data Jambek tahun 2015, Indonesia menempati peringkat kedua dengan penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Sampah. Indonesia menghadapi masalah sampah yang signifikan dengan implikasi luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi berbagai rinciannya. Yang pertama, skala permasalahan. Volume tinggi, Indonesia menghasilkan jutaan ton sampah setiap tahunnya. Sebagian besar sampah ini berasal dari daerah perkotaan dengan pertumbuhan populasi yang pesat dan konsumsi yang meningkat. Pengelolaan yang tidak memadai. Infrastruktur pengolahan sampah di Indonesia masih terbatas. Banyak daerah kekurangan sistem pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan yang efektif. TPA penuh, yaitu banyak tempat pembuangan akhir sudah melebihi kapasitas atau beroperasi dengan standar yang tidak memadai, menyebabkan pencemaran tanah dan air. Sampah plastik. Sampah plastik Indonesia merupakan salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di laut. Sampah plastik mencemari ekosistem laut, membahayakan kehidupan laut, dan berpotensi masuk ke rantai makanan manusia. Adapun jenis sampahnya yaitu sampah organik. Sebagian besar sampah di Indonesia adalah sampah organik, yaitu sisa makanan, dedaunan, dan lain-lain. Sampah organik yang tidak berkelola dengan baik dapat menghasilkan gas metana, gas rumah kaca yang kuat, sampah anorganik. Sampah anorganik meliputi plastik, kertas, logam, dan kaca. Sampah anorganik seringkali sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan dalam jangka panjang. Sampah B3. Sampah bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, limbah elektronik, dan limbah medis memerlukan penanganan khusus karena berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Adapun dampaknya ialah pencemaran lingkungan. Sampah yang tidak berkelola mencemari tanah, air, dan udara. Pencemaran ini dapat merusak ekosistem, mengurangi kualitas air minum, dan menyebabkan masalah kesehatan. Kesehatan masyarakat. Sampah yang menumpuk dapat menjadi sarang penyakit seperti diare, demam berdarah, dan infeksi saluran pernapasan. Yang selanjutnya, ekonomi. Pengelolaan sampah yang buruk dapat merusak sektor pariwisata, menurunkan nilai properti, dan meningkatkan biaya kesehatan. Yang selanjutnya, perubahan iklim. Sampah organik yang membusuk menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Adapun upaya penanganannya ialah pengurangan sampah. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengurangi produk sampah melalui berbagai cara, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mempromosikan daur ulang, dan mengelola sampah organik di rumah. Peningkatan pengelolaan sampah. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk sistem pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan yang efektif. Daur ulang. Daur ulang dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA dan menghemat sumber daya alam. Pengelolaan sampah. Teknologi pengelolaan sampah seperti pembakaran sampah dan pengomposan dapat mengurangi volume sampah dan menghasilkan energi atau pupuk.
Edukasi atau kesadaran. Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah yang baik dan yang penting untuk mencapai perubahan perilaku. Kebijakan dan regulasi. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Adapun tantangannya ialah kurangnya kesadaran. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah masih rendah. Kurangnya dana, pembangunan kurangnya dana. Pembangunan pengelola sampah membutuhkan investasi yang besar. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta masih perlu ditingkatkan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pengelolaan sampah masih lemah. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan menerapkan solusi yang efektif, Indonesia dapat mengatasi masalah sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Adapun isu sampah di tingkat lokal di Indonesia sangat bervariasi, tergantung pada karakteristik wilayah, kepadatan penduduk, kondisi ekonomi, dan tingkat kesadaran masyarakat setempat. Adapun gambaran detail tentang isu lokal sampah di Indonesia saat ini ialah kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan. Volume sampah tinggi. Menghadapi masalah volume sampah yang sangat tinggi akibat kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi. TPA penuh. TPA seringkali sudah melebihi kapasitas dan sulit mencari lahan baru. Pengelolaan sampah informal. Banyak pemulung pengelola sampah informal yang bekerja tanpa standar keselamatan dan kesehatan yang memadai. Sampah-sampah di sungai. Sungai-sungai tercemar parah oleh sampah, menyebabkan banjir dan masalah kesehatan. Solusi lokal. Beberapa kota besar mulai mengembangkan sistem pengelolaan sampah modern seperti RDP dan insinerator merupakan seringkali menghadapi penolakan dan masyarakat sekitar. Kota sedang seperti Bandung, Malang, dan Yogyakarta. Adapun solusi lokal yaitu banyak kota sedang yang mengandalkan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, kompas, bank sampah, dan edukasi. Daerah wisata seperti Bali, Lombok. Peningkatan sampah sangat saat musim liburan. Volume sampah meningkat signifikan saat musim liburan karena kedatangan wisatawan. Sampah plastik di pantai. Pantai-pantai yang tercemari oleh sampah plastik merupakan keindahan alam dan merusak ekosistem laut. Selanjutnya, citra pariwisata. Masalah sampah dapat merusak citra pariwisata daerah. Selanjutnya, solusi lokal. Daerah wisata berupaya meningkatkan pengelolaan sampah di pantai, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mengedukasi wisatawan. Daerah pedesaan atau terpencil. Keterbatasan akses. Masyarakat seringkali tidak memiliki akses ke fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Selanjutnya, pembakaran sampah. Pembakaran sampah menjadi cara umum untuk membuang sampah, menyebabkan pencemaran udara. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah masih sangat rendah. Adapun solusi lokal yaitu beberapa desa mulai mengembangkan sistem pengelolaan sampah sederhana seperti komposter dan tempat pembuangan sampah sementara yang dikelola secara kolektif. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila
terdapat kekurangan penyebutan kata atau pengejaan, saya duluan minta maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.